kayaknya tuh anak-anak muda nih tanda kutip hanya dijadiin ini aja gitu. Jadi kayak semacam apa ya, alat untuk pemanis gitu. Bahwa calon A, calon B, calon C, calon D gitu, ini selalu didukung oleh pemuda gitu. Aktif banget tuh kan kayaknya udah besar gitu. Nah, kita masih belum lah. Kalau dibilang besar belum, tapi mimpinya besar. Berani ngomong politik. Kita ini negara demokrasi, sayangnya nih, mohon maaf banget nih, kalau nyinggung gitu ya. Ketika beda pendapat, itu langsung kayak, lu bukan bagian dari gua loh. Asik. Dua hal. Pertama, tidak ada musuh abadi. Yang kedua, tidak ada sahabat sejati. Ngomongin politik ini kan ada 3 poin. Pertama ada positif campaign, ada negatif campaign, ada black campaign. Ade mau golput ya? Jangan ya, Dea. Selamat malam rekan GDA Creatives. Masih dari Uncle House, kita mau ngobrol-ngobrol berkaitan dengan Gen Z dan milenial nih sekarang nih. Nah, ini sebelah gue ada Dani nih. Ini ngomongnya lu gue aja karena umurnya nggak jauh nih. Beliau nih aktif di suatu organisasi namanya Gotham, golongan hitam. Tapi dia nggak pakai baju hitam. Saya yang pakai baju hitam malah. Jadi ini kita mau tanya-tanya nih tentang golongan hitam tuh apa, sampai terbentuknya gimana, kok ada golongan hitam, terus ngapain sih sebenarnya golongan hitam tuh ngapain sih gitu aja. Jadi yang paling pertama tanya dulu, sehat? Alhamdulillah sehat. Oke. Gimana bro? Dingin ya? Dingin ya? Hujan terus nih sekarang. Iya, hujan terus di Depok. Ya, alhamdulillah sehat bersama itu. Terus kalau kita tadi udah disampaikan juga aktif di golongan hitam, kita baru merintis lah kalau bahasa ininya. Jadi kalau aktif banget tuh kan kayaknya udah besar gitu. Nah, kita masih belum lah. Kalau dibilang besar belum, tapi mimpinya besar. Jadi emang kalau tadi disampaikan terkait dengan golongan hitam sih sebetulnya berangkat dari keresahan. Jadi kalau kita ngeliat kan sekarang sebetulnya anak-anak muda nih harusnya punya peranan penting gitu dalam banyak hal lah. Kemarin banyak momentum yang terlewatkan gitu. Bahkan ini sebetulnya pengalaman pribadi lah. Kayaknya lelah aja gitu melihat kalau bicara tentang anak muda setiap kali kontestasi ini kan masih berkaitan dengan politik sebetulnya. Kemarin kita pemilihan presiden di awal tahun, terus ini mau masuk lagi di pemilihan kepala daerah serentak juga. Kayaknya tuh anak-anak muda nih tanda kutip hanya dijadiin ini aja gitu. Jadi kayak semacam apa ya, alat untuk pemanis gitu. Bahwa calon A, calon B, calon C, calon D gitu, ini selalu didukung oleh pemuda gitu. Tapi pemudanya nggak benar-benar yang diangkat dan dinaikkan gitu. Seringkali ketika salah satu paslon lah ya, katakanlah gitu, entah di pemilihan kepala daerah mungkin di dulu-dulu atau legislatif yang udah-udah gitu. Anak mudanya hanya dijadikan alat ketika mereka jadi ya udah lupa gitu. Itu sih sebetulnya. Nah, golongan hitam ini akhirnya lahir bukan karena kita mau memberontak, bukan. Itu yang harus digarisbawahi dulu sebetulnya. Tapi kita bagian dari resistensi gitu. Memang mirip tapi berbeda. Kan kita juga sadar ya kalau kita punya kemauan, kita punya keinginan untuk sesuatu, salah satunya banyak bisa juga melalui politik. Nah, kenapa kita milih warna hitam gitu? Karena kita tahu nih bendera politik kita ini banyak nih. Ada putih, ada orange, ada merah, ada biru, ada kuning, kemudian ada hijau gitu dan lain-lain. Ini kan kalau digabung jadinya hitam gitu. Nah, hari ini kita berangkat sebetulnya niatnya adalah yuk bareng-bareng anak-anak muda kita mengawalnya dari Tugu di Depok gitu ya. Yuk kita coba, kita bareng-bareng gitu. Jadi nggak menutup kemungkinan dia simpatisan mana gitu. Tapi yang penting kita bareng-bareng aja dulu gitu. Ini ngomong politik. Kita ini negara demokrasi, sayangnya nih, mohon maaf banget nih, kalau nyinggung gitu ya. Ketika beda pendapat, itu langsung kayak lu bukan bagian dari gua loh. Asik. Baper. Langsung tuh dibilang buzzer. Langsung dibilang wah ini dia nih pembela si A, si B, si C gitu. Padahal kan dalam demokrasi tuh beda pilihan biasa harusnya. Gitu. Harusnya bisa duduk bareng, dicari jalan tengahnya gitu. Nah,
kita nih anak muda yang bisa melakukan itu. Kalau kita masih berharap dan menunggu orang-orang yang tua kita melakukan seperti itu, kayaknya enggak deh gitu. Kenapa nggak kita mulai? Nah, itu sebetulnya berangkat dari situ kenapa kita lahirkan golongan hitam gitu. Salah satunya di situ lah. Nah, berarti kalau non partai, berarti kan ini tidak memihak salah satu partai ya, atau apapun sebenarnya. Nah, berarti gimana sih nge-grab milenialnya sama si Gen Z-nya tuh supaya mau gitu untuk, jadi melek politik itu kan susah kalau buat si Gen Z dan milenial itu. Nah, cara lu gimana bro buat meyakinkan mereka tuh mau gitu supaya melek politik? Nah, sebetulnya gini, politik itu kan luas ya. Contoh lah, pemilihan ketua kelas itu udah politik tuh. Orang nggak sadar aja gitu. Pilih gua ya gitu. Circle-nya. Di sekolah pun geng, zaman gua sekolah dulu ada geng tongkrongan A, geng tongkrongan B, geng tongkrongan C gitu. Apa bedanya dengan partai kan sebetulnya gitu kan? Iya sih. Udah nongkrong masing-masing nih gitu. Tapi nggak sadar. Sebenarnya anak-anak muda ini udah berpolitik. Tapi mereka nggak sadar. Kenapa mereka nggak sadar? Karena mereka punya idealisme. Nah, idealisme ini apakah bisa dibawa ke politik? Harusnya bisa ketika anak-anak muda yang berbicara gitu. Nah, makanya harapannya kalau sekarang mimpi besarnya itu someday golongan hitam ini bisa menjembatani banyak anak-anak muda yang nanti berani berpartai, berani berpolitik, apapun partainya gitu. Monggo, mau gabung di partai warna apa silahkan. Jadi harapannya nanti ketika sudah berkumpul misalkan gitu, komunitas ini menjadi besar gitu ya. Kan kita nggak pernah tahu ya akan seperti apa, tapi insya Allah bismillah ya 2029 lah nanti kita sama-sama lihat ada berapa yang dari komunitas golongan hitam ini bisa duduk gitu kan. Itu bisa membawa perubahan dulu gitu. Bahwa berbeda partai itu hal yang biasa gitu. Jangan kita jadikan, kita lihat, wah ini gontok-gontokan nih berantem nih. Yang berantem di bawah, di atas mah lain cerita kan pasti kan gitu. Karena kalau di politik yang perlu kita pahamin ya, terutama buat anak muda, itu dua hal. Pertama, tidak ada musuh abadi. Yang kedua, tidak ada sahabat sejati. Itu politik. Itu yang harus dipahamin dulu gitu. Siap calon anggota DPR. Jangan-jangan punya bendera. Bahasanya kayak ini anggota dewan yang terhormat. Bendera kita ada dong warna hitam. Hitam kan sesuai kan. Cukup lah, kita harusnya udah belajar politik kan banyak. 2014, 2019, 2024 gitu ya. 2014 kita udah ngeliat 01, 02 Pak Jokowi, Pak Prabowo dulu distorsinya sejauh apa, sebesar apa gitu. 2019 kemudian bertarung lagi terus tiba-tiba bisa jadi satu gitu kan. Terus plot twist lagi di 2024, siapa yang tahu Pak Jokowi tiba-tiba dengan partai yang dulu mendorongnya ternyata berpisah gitu. Nah itu politik gitu. Kita nggak pernah tahu hal-hal seperti itu gitu. Jadi di golongan hitam yang mau kita tanamkan itu, yuk kita bareng-bareng bahas politik, ngobrol politik, semua apapun dari bendera manapun, ayo gitu ya. Selama kita punya idealisme bersama, tujuannya untuk kemajuan, itu doang sih sebetulnya gitu. Karena harus digarisbawahi tadi kan poinnya kan, tidak ada musuh abadi, tidak ada sahabat sejati gitu. Tapi saya yakin anak-anak muda kita ini punya kepedulian yang besar terhadap kotanya, terhadap provinsinya, terhadap negara itu punya. Hanya belum gitu aja gitu. How to make it? Gimana cara buatnya sekarang? Pertanyaan gua tuh sama lo tadi, gimana cara buat lo membuat mereka tuh yakin mau buat melek politik? Memang cita-citanya tadi bagus ya, besar. Benar. Gimana cara lo menghadapi mereka, mengadaptif mereka tuh mau lah membuat awareness mereka tuh tumbuh gitu ya. Tumbuh karena susah itu. Benar. Gimana tuh? Dan itu memang yang masih jadi PR sih sebetulnya. Tapi bukan berarti kita tinggal diem ya gitu. Beberapa treatment juga coba kita lakukan sih. Gimana? Kan sekarang sebetulnya kita juga sudah mulai bergerak perlahan demi perlahan. Jadi contoh lah misalkan, kita tahu bahwa anak-anak muda sekarang ini nggak bisa masuk dari satu sisi aja. Jadi yang suka bola mereka hanya akan kumpul dengan anak-anak yang suka sepak bola. Gitu. Kita bikinlah komunitas terkait sepak bola. Yang musik diajak sepak bola nggak mau, pasti maunya bahas musik juga. Sama yang game gitu, mereka juga akan game juga. Gitu. Gimana kita kenalin politiknya? Sederhana. Bahkan event tim bola aja itu sebetulnya kan udah beda bendera gitu kan. Ya. Nah itu yang sebetulnya kita tanamkan. Kita perlu membuat mereka
memahami bahwa politik itu sebetulnya tidak serumit yang dipikirkan, tapi tidak sesimpel kalau diremehkan gitu. Jadi di tengah-tengah nih, menarik. Jadi treatment kayak ya kita akhirnya jemput bola. Kalau olahraga ya kita bahas olahraga, kita nariknya di situ dulu gitu. Karena kalau kita mau ngomongin politik nggak bisa langsung serta merta. Endingnya dari politik apa sih? Pertama gitu ya, kita nggak bisa menawarkan sesuatu yang besar karena kita bukan dari middle up lah. Tapi yang bisa kita tawarkan satu jaringan. Itu kan yang penting ya. Koneksi, pertemanan. Itu mungkin buat sebagian orang bullshit zaman sekarang, tapi masih kepake kok. Enggak loh. Anda punya uang, Anda nggak punya jaringan, percuma loh. Percuma, betul. Anda punya jaringan tapi nggak punya uang, masih mendingan. Masih bisa, betul. Karena Iya. emang hari ini kan salah satu jaringan. Orang kaya nggak punya jaringan bingung dia. Iya. Dia bisa bayar orang tapi belum tentu kalau nggak punya uangnya bisa menggerakkan juga kan. Nah, kalau bicara ke milenial sekarang, sebetulnya yang menarik tuh gini. Ada hal-hal yang kalau menurut gue pribadi tuh kita nih dipandang sebelah mata. Gue dipandang sebelah mata sama bapak-bapak kita dulu gitu ya. Di pikiran kita masih anak kecil. Terus itu satu gitu. Terus nggak paham soal perpolitikan, nggak paham soal hal-hal seperti ini gitu. Itu di pikiran kita masih anak mereka yang kemarin masih kecil, yang kerjanya cuma lari-lari minta duit jajan gitu. Padahal sebetulnya kita juga udah paham apa yang mereka maksud tuh kita paham gitu. Nah itu yang mau kita bareng-bareng sebetulnya. Yuk kita coba sampein usulan apa dan apa gitu. Makanya kita sangat senang ketika ada orang-orang muda yang sudah bicara tentang politik. Gitu. Itu harus kita apresiasi sih. Terlepas bagaimana cara dia ya gitu. Kalau ngomongin politik ini kan ada 3 poin. Pertama ada positive campaign, ada negatif campaign, ada black campaign. Nah jadi kalau kita ngomongin 3 itu, nah yang mau kita bangun di golongan hitam, meskipun warnanya hitam, tapi kita mau meninggalkan yang namanya black campaign dan negatif campaign. Gitu. Kita mau mengedepankan positive campaign. Jadi lebih baik kita memilih karena mencintai salah satu calon, ketimbang memilih calon lain karena membenci calon lainnya. Gitu. Jadi nggak berlaku di sini nantinya. Musuh dari musuhmu adalah sahabatku itu tidak berlaku di golongan hitam. Jadi nggak terima serangan fajar dong ya? Nggak usah serangan fajar. Gitu. Oh iya. Karena kan gini, kalau misalkan gini, nah ini memang perjalanan panjang yang akan kita coba buktikan di 2029 lah. Kalau misalkan kita mencalonkan diri sebagai calon legislatif gitu, hampir rata-rata setahun 2 tahun menjelang pemilihan mereka baru tuh muncul di lapangan gitu kan, perkenalan diri. Jadi baik ya? Jadi baik. Gitu. Jadi baik. Jadi miskin ya? Yang mau coba kita lakukan adalah kita memberikan andil sejak hari ini gitu. Even bukan 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, ketika masyarakat kenal gitu kan, dan sudah banyak hal yang kita lakukan untuk masyarakat gitu, nggak usah ragu-ragu lah gitu. Itu satu rumah bisa jadi akan mendorong kita gitu. Mau ada serangan fajar seperti apapun bisa lah. Makanya anak-anak muda ini kan yang akan menjadi generasi emas ya. Penting sih menyampaikan bahwa politik itu harusnya yang positif campaign-nya aja gitu. Meskipun kita tahu nih, wah ini si A punya kejelekan ini nih. Orang dulu ngelakuinnya sama gua misalnya gitu. Yang gitu-gitu tinggalin aja gitu. Tinggalin aja. Kenapa gue bilang begitu? Kenapa kalau misalkan kita mengedepankan negatif campaign dan black campaign gitu. Artinya kita memilih yang terbaik dari yang terburuk. Itu doang sih sebetulnya. Siap. Jadi kan mendingan kayak misalkan sekarang nih di setiap kota kan punya calonnya masing-masing ya. Kalau ngebahas keburukan pasti ada, nggak mungkin nggak ada. Gitu. Tapi cari positifnya gitu, hal-hal positif. Nah, cuma sayangnya sekali lagi ya kalau kita buka di sosmed nih ya, kayaknya kan kalau mau jadi pemimpin tuh harus sempurna gitu. Menguasai elemen air, udara, dan gitu. tanah ya, avatar dong. Padahal nggak ada manusia sempurna gitu kan. Seru. Terus gua kapan nih bisa mampir nih kita ngobrol-ngobrol? Lu di mana nih tempat lu ngobrol sama ketemu sama teman-teman itu gitu? Nanti kita bisa bahas keresahan gitu di mana gitu. Sekarang salah satu yang sudah mulai berjalan, kebetulan kita juga di Kelurahan Tugu ini sudah mulai bekerja sama dengan kepemudaan lah bahasanya gitu. Anak-anak mudanya salah satunya di RW 16 gitu. Itu salah satu gini juga.
Jadi bagaimana lewat golongan hitam bukan hanya sekedar tanda kutip ngerti politik, tapi juga mulai belajar berwirausaha. Gitu. Jadi itu yang kita bareng-bareng sama RW 16, karena kebetulan juga ketua Karang Tarunanya, kemudian Pak RW-nya ini support banget dengan anak-anak muda. Terus ketua Karang Tarunanya juga Mas Zikron ini support banget nih untuk hal-hal seperti ini. Nggak kenal gue. Nggak kenal. Jadi kita bareng-bareng tuh kolaborasi gitu. Jadi kalau hari ini ke RW 16 ke Bukit Cengkeh 2 kan udah mulai banyak aktivitas-aktivitas kepemudaan lagi hidup. Iya betul. Salah satunya dulu tuh sempet ragu. Jadi contoh misalkan bazar tuh tiap minggu pagi gitu ya. Itu kan baru beberapa bulan terakhir ini gitu kita coba create dan alhamdulillah mulai jalan rutin, membuahkan hasil dan segala macam gitu. Sambutannya udah mulai positif. Nah hal-hal sekecil itu mungkin kelihatannya simpel gitu. Kalau orang mikirnya kan, ya udah ngubungin RW aja, buka aja standnya, cari aja. Sebenarnya nggak semudah dan sesimpel itu gitu. Gitu sebetulnya. Ada tanda kutip peran politis di situ. Apa contohnya? Pak, ini kita punya ide acara seperti ini gitu. Apakah tidak ada pertentangan? Ada. Meskipun Pak RW mendorong saat itu, tapi ada pertentangan juga dari warga. Nanti jalan macet mas, nanti begini, nanti begitu, nanti begini gitu. Nah itu kan harus dicari solusinya juga ya. Oh iya Pak, kalau tadinya kita mau tutup satu jalan, akhirnya karena ada masukan seperti itu, ya namanya sekali lagi tanda kutip politik itu kan bagaimana kita mendengarkan masukan, tapi apa yang mau kita jalankan juga tercapai gitu kan, misinya tercapai juga. Akhirnya ya udah win-win solution, kita pakai setengah badan jalan. Gitu. Jalanan tetap bisa, arus lalu lintas diatur, dan yang penting akhirnya perekonomian kan hidup. Anak-anak mudanya berani keluar. Nah selama ini anak-anak muda yang zaman generasi gua udah pada hilang, mulai muncul lagi akhirnya. Gitu. Akhirnya muncul lagi tuh. Muncul jadi pedagang kan? Muncul jadi pedagang Di UMKM. bukan jadi yang ngatur kan? Akhirnya ketemu lagi tuh di situ gitu. Oh, lu kemana aja? Oh, lu jualan ini gitu. Sebenarnya gitu. Nah, hal-hal seperti ini kan simpel sederhana ya sebetulnya. Tapi kalau nggak ada yang ngegerakin, nggak ada yang mendukung, tidak ada yang mensukseskan gitu, itu nggak akan jadi gitu. Nah, ini kita bicara lingkup kecil. Gimana kalau policy ini dibawa ke ranah yang lebih besar gitu sih sebetulnya. Gitu. Ya harusnya kan lebih bisa effortnya tuh lebih bisa dapet lah iniannya gitu. Ya memang kadang-kadang kan event-event gini kan orang lihatnya kayak kebalikin telapak tangan ya. Mereka nggak tahu aja bagaimana di awal gitu kan, gimana ya pokoknya hal-hal seperti itulah, non teknis itu kan ada tuh yang seperti itunya gitu. Emang nggak boleh dilihatin. Kalau susah tuh nggak boleh dilihatin. Seneng aja dilihatin. Nggak boleh. Itu juga jadi concern sih ya sebetulnya. Supaya anak-anak sekarang juga tahu gitu. Ada proses yang dilewati untuk mendapatkan hasil gitu sih sebetulnya. Karena memang kita juga akuin juga akhirnya di golongan hitam kan kita mulai ngerintis di Tugu dulu nih gitu. Bertahap lah. Karena kota Depok ini kan besar, Indonesia ini kan besar gitu ya. Kita berangkat dari Kelurahan Tugu dulu lah gitu. Kita tahu kita sudah bersinergi dengan Pak RW di RW 16 gitu. Kemudian kita juga sempat bikin kolaborasi juga dengan Kelurahan Tugu. Dengan Pak RW waktu itu kita bareng-bareng juga dengan salah satu perusahaan lah ya swasta bikin event di Kelurahan Tugu. Apa tuh? Waktu itu terkait dengan bagaimana optimalisasi media sosial. Optimalisasi media sosial gitu. Jadi bikin konten yang menarik gitu. Nah, kita dari hal-hal seperti itu yang akhirnya coba kita create, kita dorong gitu. Bahwa golongan hitam ini bisa loh gitu. Yuk kita muncul lagi ide-ide apa yang mau dibuat dan segala macam gitu. Nah, hal-hal seperti itu yang akhirnya mau coba kita keluarkan lagi gitu. Komunitas olahraga sudah mulai bermunculan, kemudian komunitas musik sudah mulai bermunculan gitu. Nah, yang hal-hal seperti itu gitu sebetulnya mau kita munculkan gitu. Bahwa anak muda nih banyak loh idenya. Anak-anak muda ini kalau dikasih kesempatan dan dikasih panggung ini bisa. Gitu. Yang penting jangan dibatasin. Itu satu. Yang kedua, jangan dimanfaatin doang gitu. Aduh. Iya, memang kalau kita ngomong lintas generasi memang beda banget. Benar. Mungkin lo sama gua tuh 80-an, lahir 80 ke bawah gitu memang. Kita dibentuk dari sosial eksperimental ngobrol tiap hari. Mereka dari gadget ya Gadget, kan? betul. Udah beda dan sekarang
setelah meyakinkan udah mulai pada ikut, udah mulai yakin ya kan. Terus dari si golongan hitam ini kira-kira dalam waktu terdekat kegiatan apa yang gong gitu, gede gitu? Kegiatan besarnya. Nah, kalau kegiatan besar sebetulnya dalam waktu dekat rencananya kita mau buat event musik. Itu yang satu. Tapi sekarang masih untuk tempat dan waktunya memang masih tentatif gitu kan. Undang siapa? Bernadi ya? Amin, kita aminkan dulu. Amin ya. Kalau kita buat dalam waktu dekat, khawatirnya gitu. Ini kan menjelang pemilihan kepala daerah ini gitu ya. Khawatirnya nanti ada timbul persepsi dan lain-lain lah. Gitu. Apa? Keberpihakan, apa semua segala macam. Nah itu nanti dulu lah. Jadi kita pikirkan dulu seperti apa gitu. Mungkin bisa jadi dilaksanakan sebelum atau setelah, tapi mungkin namanya setelah atau bisa akhir tahun sih sebetulnya. Gitu ya. Kita mau menghormati inilah kontestasi yang sedang berjalan gitu kan. Apalagi kan anak muda nih menjelang kontestasi ini seksi nih gitu. Saya didukung generasi milenial, didukung generasi sekarang nih Gen Z dan lain-lain gitu kan. Itu bener gak sih? Kadang-kadang kampanyenya tuh, wah, Gen Z milenial, ini itu. Kalau menurut lu bener gak sih bro? Kalau kampanyenya iya, tapi realitinya sampai dia mau apa? Mau milih gitu, mau nyoblos itu bener apa enggak gitu? Kalau nyoblos, keterikutan mereka iya besar. Jadi nanti mungkin boleh di cross check ya. Kalau takutnya karena ini ngomongin data takutnya salah gitu. Salah satu penentu kemenangan di Pilpres kemarin itu salah satunya adalah anak muda gitu. Karena kalau kita melihat jumlah suara pemilih dengan yang golput itu turun. Golputnya tuh turun. Gitu sebetulnya. Jadi tingkat golputnya turun, suara pemilihnya meningkat. Karena biasanya yang golput ini kan kebanyakan anak muda nih. Udahlah main game aja gitu, terus udah tidur aja gitu. Tiba-tiba udah lewat aja ya kan. Kalaupun mereka nyoblos juga ya udah ikut-ikutan biasanya. Gitu. Nah, ya kesadaran-kesadaran itu sih sebenarnya mau kita angkat gitu sekarang. Makanya tadi kita sampaikan sebetulnya ini momennya pas kalau buat kita di golongan hitam ya gitu. Gotham. Karena mimpi kita nanti di 2029 paling nggak ada teman-teman di komunitas yang berani maju dan kita juga siap mendukung apapun bendera mereka untuk membuktikan bahwa anak-anak muda ini tanpa privilege gitu ya, tanpa privilege. Kenapa kita sampaikan tanpa privilege? Hari ini banyak kok anak muda yang bisa duduk di gedung dewan banyak gitu. Mereka ada yang punya privilege, ada yang tidak punya privilege. Tapi kalau kita kan kebanyakan dari golongan hitam ini adalah kalau bahasanya middle low lah. Grassroots lah. Grassroots ini kalau kayaknya untuk bermimpi melihat fotonya di jalan aja dengan bendera partai nomor sekian tuh kayaknya berat gitu. Tapi itu bukan sesuatu yang tidak mungkin gitu. Itu bisa saja gitu. Nah, itu jadi salah satu mudah-mudahan ya 2029 dari golongan hitam ini ada banyak yang bisa menetas di bendera-bendera. Monggo aja bebas. Jadi kita tidak mau terafiliasi dengan satu bendera, silahkan aja gitu. Tapi pendidikan-pendidikan tentang hal-hal dasar kepolitikan, misalkan gitu, terus misalkan tentang pergerakan dan segala macam, ayo bareng-bareng kita bahas gitu. Kan itu lebih enak ya. Jadi dari bendera manapun kita bisa berteman, bisa bersama-sama gitu. Karena nggak mungkin lah satu bendera aja bisa selamanya gitu kan. Kan lebih kuat gitu. Sama kayak meja ini kan 4 kaki kan lebih kuat ketimbang 1 gitu kan. Masuknya bayar nggak nih? Nggak ada, kita tidak menerapkan sistem pembayaran dan segala macam. Masuknya nggak bayar. Masuk nggak bayar, itu satu. Kasih makan bawa sendiri-sendiri. Karena kita kolektif jatuhnya. Gitu. Nah, terus satu lagi, kalau nanya ketuanya siapa nggak ada. Ketuanya Anda lah. Jadi di golongan hitam tidak ada ketua. Gitu? Gitu. Kita pakai prinsip no leader just together. Jadi kebersamaan aja. Memang kita tahu konsekuensi dari ketika kita tidak punya ketua, kita tidak punya organisasi gitu ya. Someday ketika gerakan ini besar, akan banyak yang mengklaim, silahkan aja gitu. Jadi biarkan ini mengalir, tapi pada akhirnya orang-orang di grassroots akan tahu mana arus besarnya gitu. Arus besarnya ada di mana. Karena kan kita niat utama kita tidak mau terafiliasi dan tidak menjadi underbow mana-mana gitu. Jadi kalau someday ini besar dan
seluruh Indonesia ada golongan hitam gitu, tiba-tiba mereka ikut bendera merah, biru, hijau, kuning, putih, oranye, ya berarti mereka bukan bagian dari kita gitu. Karena kita ada di mana-mana, dia seperti itu gitu. Kita tidak membatasi. Jadi misalkan Mas Dika, terus Mas Gema atau Mas Zikron someday gitu lah ya, benderanya beda-beda, tetap bisa digolong hitam, bisa, kenapa enggak gitu. Ngopi bareng ya? Ngopi bareng, bener begitu. Jadi jangan dipikir beda bendera, mindsetnya ini yang mau kita rubah kan. Iya. Jangan dipikir beda bendera nggak bisa nongkrong bareng gitu, tetap bisa gitu. Sebenarnya keributannya tuh, kalau menurut lu bro, di atas, di tengah, atau di bawah sih? Kadang-kadang nih kita sebagai anak muda juga, ya kalau ngomongin platform kan kayak yang agak metal kan di X ya. X tuh kan, nah itu kan isinya metal semua tuh. Bagus-bagus kan isinya kan, Iya, cakep iya. kan. Nah, jadi bukan sarkas lagi kalau ada Bukan, itu. Jadi betul. apakah di keramaian itu sebenarnya di dunia nyata tuh sebenarnya begitu apa enggak sih? Kalau ngobrol sama teman-teman tuh. Tergantung sebetulnya gitu. Kalau kita ngeliat di X banyak pelajaran yang bisa kita dapatkan, iya satu gitu. Tapi kita juga harus hati-hati gitu. Karena kadang-kadang gini, apa yang menurut kita baik, apa yang menurut kita benar, ternyata belum tentu itu baik dan benar juga. Gitu. Jadi tergantung sudut pandang sebetulnya kan. Nah cuma sekali lagi tadi yang kayaknya sempat nyampein di awal deh. Kadang-kadang perbedaan sudut pandang itu di-cut gitu. Jadi udah dianggap bukan golongan. Jadi udah dikasih stempel nih, wah lo bukan golongan gua nih, gitu. Nah itu yang mau kita hilangkan di golongan hitam. Jadi someday pun misalkan kita nongkrong bareng gitu ya, berbeda pendapat, biarin aja. Yang penting silaturahmi tetap terjaga gitu. Nggak perlu sampai gontok-gontokan. Kenapa? Karena yang mau kita bangun ini kan positif campaign gitu. Itu yang paling penting sih sebetulnya. Beradu gagasannya itu dalam hal-hal yang positif gitu. Kalau kita ngomongin yang negatif capek lah gitu. Tiap hari ada aja gitu berita negatif gitu. Iya kan? Udahlah cukup gitu kayaknya nggak sih? Jadi yang gue lihat tuh ya guys ya, mimpi besar golongan hitam adalah menjadikan kita tuh melek politik, nggak ribut, karena ujungnya juga sama-sama membangun daerahnya. Kalau nanti jadi kepala daerah, kalau jadi presiden ya membangun negaranya kan. Betul. Ya terus kalau tiba-tiba nih gede nih golongan hitam gede, terus mau ada suatu gerakan gitu yang mau menggiring beli, karena kan lu nggak ada ketua nih. Betul. Ini gimana nih? Ya nanti tentu kan kalau mekanisme hal seperti itu kita belum sampai ke arah sana ya gitu. Tapi karena memang prinsip dasarnya dari awal kita bangun ini, kita komit bahwa ini kita jalanin bersama-sama gitu ya. Tentu pasti ada forum besar lah, gitu. Forum pengambil keputusan gitu ya, forum besar untuk mengambil keputusan mana yang terbaik untuk golongan hitam misalkan gitu, ya itu yang akan kita ikuti gitu di forum besar itu. Jadi kita belajar untuk sama-sama mendengarkan bahwa perbedaan itu adalah sesuatu yang biasa, tapi dari perbedaan itu bagaimana kita mengambil keputusan terbaik. Itu sih sebetulnya yang mau kita coba garis bawahin ya. Tapi bukan berarti someday tidak ada ketua, bisa jadi. Nah, kita lihat perkembangan aja nanti. Tapi kalau sampai hari ini prinsip kita karena kita gerakan bersama gitu ya, ya udah nggak perlu ada ketua-ketuaan. Jadi bareng-bareng ngumpul, gitu. Mau 2 orang, 3 orang, 10 orang, 100 orang ya. Yuk kita ngobrol rembuk bareng-bareng sama-sama gitu. Tapi lu sendiri campaign nggak sih? Kita campaign Campaign tentang si golongan hitam sendiri maksud gua. kalau kita tidak secara langsung tapi soft selling lah kalau bahasa sekarang. Soft selling. Gimana caranya? Jadi kita cerita aja gitu ke teman-teman. Paling enak tuh ngomongin politik kan sebetulnya. Hal-hal seperti itu. Jadi kita bisa tahu nih teman kita ini arah politiknya kemana. Dia sangat menyukai politik nggak? Bahkan kan kadang-kadang ada yang mencintai politik gitu. Hari-hari ngomongin politik gitu. Atau teman kita ngobrolinnya soal peluang gitu. Peluang entah itu usaha, entah pekerjaan, apapun juga gitu. Nah hal-hal seperti itu yang akhirnya kita pilah dulu. Kita bisa masuk dari sisi mana nih gitu. Karena kan tadi ya, golongan hitam ini kan bukan hanya bicara soal politik gitu. Memang ada sisi politiknya, tapi endingnya nanti adalah terkait dengan usaha yang bisa dihidupkan lah. Iya Jadi sih. setiap orang endingnya bisa menghidupi dirinya gitu. Ya karena kan mimpinya endingnya ya
si grassroots ini sejahtera. bisa ada di pamflet-pamflet di Iya. 2029 ya kan, di billboard ya kan. Oh ternyata golongan hitam melahirkan orang nih, Betul. kan, gitu. Itu Jadi kan jangan besarnya. jangan aneh nanti benderanya kuning di bawah golongan hitam, benderanya hijau ada golongan hitam. Jarang loh orang mikir kayak gitu. Nah ini kalau mau ketemu, ngobrol, ngopi, main bola, apa bagaimana, di mana nih bro? Nah itu gini, kalau kita mau ketemu sama teman-teman golongan hitam nih, kalau weekend itu kita ada main bola di lapangan Tugu, lapangan Timah itu ada. Kalau suka sepak bola, kalau mau misalkan mau ngopi-ngopi, bisa nih ke sini nih Uncle House. Siap. Nah, bisa tuh nongkrong Jumat malam lah, biasanya di sini rame. Terus kalau misalkan mau sambil olahraga pagi hari Minggu, bisa ke RW 16 di depan tuh. Di RT 10 itu ada bazar pagi. Nah, itu juga teman-teman Uncle House, teman-teman golongan hitam banyak yang di sana. Siap. Atau kalau mau sambil dengerin musik, nanti biasanya setiap 2 minggu sekali, hari Sabtu malam Minggu di RW 16 itu ada bazar senja. Bisa juga di situ. Jadi semua aktivitasnya itu dari golongan hitam udah mulai berjalan. Kalau mau silaturahmi boleh lah datang mampir ke sana. Siap. Teman-teman. Siap. Cari aja yang baju hitam. Siap. Berarti ending utamanya adalah gue sendiri pengen ngingetin ya teman-teman di 27 November ini jangan golput nih. Ini Betul, udah ada betul. ini udah ada contoh dari kita semua bahwa apa yang lu pilih sekarang itu berdampak di 5 tahun kehidupan lu semua lo, di Betul. pendidikan, di semuanya, transportasi, lowongan kerja, lu tuh harus mikir gitu, ngapain sih lu golput gitu. Dan ini udah banyak campaign-campaign bahwa nggak keren di rumah itu nggak keren, lu harus nyoblos gitu. Ya coba tambahin bro. 27 November datang ke TPS pakai baju warna hitam, pilih salah satu calon. Coblos. Nah, itu udah paling gampang tuh. Nah ya kan. Terserah mau milih siapapun silahkan dipilih. Kalau di Kota Depok berarti ada 2 kertas suara, nanti calon gubernur, calon wali kota. Pilih deh mana yang menurut teman-teman terbaik. Yang penting gunakan hak suaranya. Pakai baju warna hitam. Tuh, pakai baju warna hitam. Jangan lupa celup tapi kita. Sekali Nanti dapat aja. diskon tuh, biasanya ada diskon tuh. Sekali aja jangan 2 kali tapi dihapus.